Level pengampunan tertinggi adalah sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia perbuat, tetapi nggak ada sedikit pun sakit hati dan amarah. Gue sudah ada di posisi itu di mana yang disakiti bukan cuma gue tapi keluarga gue. Itu sakitnya luar biasa. Dengan segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan, sangat bisa gue balas. Salah satu momen yang buat saya paling gak bisa terlupakan adalah begini. Di tengah kepahitan yang amat sangat itu, karena udah pendeta, kita tahu dong cari Tuhan. Akhirnya gue memutuskan untuk gue cari gereja lah yang terdekat. Di tengah kemacetan yang parah, gue belok kiri, gue datang ibadah. Sebagai jemaat, gue pujian, penyembahan. Gue senang sekali pujian, penyembahan. Gue berharap pemulihan Tuhan terjadi. Ketika gue buka mata, pendeta yang khotbah, Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kita selalu bilang kalau Tuhan kita tuh lebih besar dari apapun masalah yang kita punya gitu. Tapi masalah seperti ini kayak itu si lu pernah nanya bokap sama nyokap juga gitu. Maksudnya bagaimana mereka akhirnya bisa memaafkan si Mbak, bagaimana mereka bisa berdamai dengan hal tersebut, bagaimana mereka masih tetap mengikuti Tuhan walaupun sudah dikecewakan sebegitunya sepertinya. Karena ya ini terjadi ya Tuhan tahu gitu. Dan in a way apakah Tuhan mengizinkan itu terjadi? You know what I mean? Dan malah anaknya jadi pendeta juga gitu. It's like what? Doesn't make sense. Ya. Awalnya itu sangat berat buat mereka. Dari apa yang gua tahu sepanjang pertumbuhan ya, itu sangat berat buat mereka. Tapi itu tadi ya, karena dasarnya kenal Tuhan, punya pemahaman yang benar bahwa ya tadi semua baik. Ada saat memang kita nggak ngerti, tetapi kadang-kadang gini, kadang-kadang Tuhan bukan untuk dimengerti, tetapi untuk dipercaya. Makanya Tuhan bilang bukan kamu mengerti aku dong, bukan. Tapi Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Sekalipun kadang dia bukan Tuhan yang mudah untuk dimengerti, tapi dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Dan akhirnya hari ini rancangannya ini rancangan luar biasa. Iya, dia udah maafin belum mbaknya? Sudah. Dalam proses perjalanan kehidupan udah berapa kali ketemu. Karena memang mbaknya sebenarnya masih ada hubungan saudara. Kalau ditarik itu masih ada hubungan keluarga, masih ada saudara. Dan sudah melewati pertemuan, begitu banyak pertemuan dan sudah. Lu sendiri pernah gak punya cerita di mana lu dizolimi dan lu harus memaafkan? Kita tuh laki-laki, kalau kita yang disakiti, kadang-kadang kita yaudah cincailah, yaudah, it's okay lah. Kita tuh kadang-kadang ya udahlah, biar karma yang biar Tuhan yang urus. Biar Tuhan ya, biar tabur tuai lah dia. Kadang-kadang itu masih gitu ya. Tapi kalau orang kita sayang, keluarga kita yang disakiti, wah itu sakitnya luar biasa. Nah gue sudah ada di posisi itu di mana yang disakiti bukan cuma gue tapi keluarga gue. Itu sakitnya luar biasa. Apakah gue marah? Marah. Gue kecewa. Kalau mengikut kedagingan, bisa gak gue balas? Sangat bisa. Dengan segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan, sangat bisa gue balas. Tapi ada saat di mana Tuhan didik. Jadi Tuhan terus melalui proses itu Tuhan terus ingatkan, kamu aja aku aja bisa mengampunimu, masa kamu nggak bisa mengampuni? Wow. Jadi Tuhan didik untuk melepaskan pengampunan. Salah satu momen yang buat gue yang paling nggak bisa terlupakan adalah begini. Di tengah kepahitan yang amat sangat itu, gue udah pelayanan, bahkan gue udah pendeta, tapi dididik Tuhan untuk mampu melepaskan pengampunan. Tetapi amarah itu lagi naik-naiknya, lagi sakit hati banget. Karena udah pendeta, kita tahu dong cari Tuhan. Akhirnya gue memutuskan untuk, gue mau pas lagi macet-macetan di jalan dalam emosi yang amat sangat sakit itu, gue mau ke gereja. Gue cari gereja lah yang terdekat. Waktu itu pas nggak ada Tiberias di dekat situ, pas ada gereja apa, gue lihat di Google Map ada gereja. Dan pas ada ibadah tengah minggu. Di tengah kemacetan yang parah, gue belok kiri, gue datang ibadah. Gue sebagai jemaat, gue pujian, penyembahan. Gue senang sekali pujian, penyembahan. Gue berharap pemulihan Tuhan terjadi. Akhirnya gue berharap firman Tuhan itu memulihkan kepahitan hati gue. Ketika gue buka mata, pendeta yang khotbah, itu persis mukanya dengan orang yang jahatin gue dan keluarga gue. Gue sampai, Tuhan,
Kalau masih WL-nya yang mirip, kalau masih singernya mirip, gue masih nggak apa-apa lah. Gue bisa nyanyi sambil lihat lain, Tuhan. Ini masa pendetanya yang mirip, Tuhan. Oh Tuhan, itu bener-bener. Ya, gue memang mau dididik ya, tapi nggak gini juga, Tuhan. Kenapa harus pendetanya? Dan di dalam khotbahnya dibicara tentang melepaskan pengampunan. Itu bukan cuma ditampar, gue di smackdown sama Tuhan. Tapi kan ya udah, gue mampu melepaskan pengampunan. Ada banyak orang kadang-kadang suka berpikir begini, level mengampuni terbaik adalah ketika dia mampu melupakan. Forgive and forget katanya kan? Buat gue justru bukan. Level pengampunan tertinggi adalah sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia perbuat, tetapi nggak ada sedikit pun sakit hati dan amarah. Dan puji Tuhan, Tuhan didik gue, mampukan gue ada di posisi itu. Gue lihat orang itu, gue tahu orang itu, tapi nggak ada sedikit pun rasa amarah. Yang ada malah gue mengasihi dia. That's so good. It's really good. Yeah. Lo emang kita soalnya sebagai manusia nggak akan pernah bisa melupakan gitu kan. Tapi ketika kita melihat orang tersebut atau kita mengingat, tapi respon kita justru memilih untuk mencintai dia. Yes. Ya, yeah, that's so good. Yes. Kenapa sih penting banget untuk melepas pengampunan? Karena, orang-orang yang bersalah sama kita, mereka akan ngelakuin lagi dong. Kalau misalnya kita maafkan dia, dia akan melakukan ini ke orang lain. Oke, nanti itu kita bisa bahas ya. Kalau pertanyaannya di situ, nanti kita akan balik ke kenapa kita harus mengampuni ya. Oke. Soal dia akan melakukan itu ke orang lain, itu urusan dia. Oke. Intinya konsekuensi dari tindakan dia akan dia tuai. Oke. Nah, tugas kita adalah itu tadi, melepaskan pengampunan. Nanti dia lakuin lagi ke kita. Kita mengampuni, tapi juga harus berhikmat dalam arti jangan izinkan dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Tuhan kasih kita hikmat untuk memposisikan diri kita untuk tidak diperlakukan dengan hal yang sama lagi. Wow. Oke. Ada perbedaan antara forgiving sama trusting. Oke. Gitu ya? Yes. Jadi ketika lo memaafkan bukan artinya lo otomatis blindly 100% dia gak akan pernah ngelakuin itu lagi gitu. Iya. Ibarat kita lagi diinjak sama orang, jangan diam di situ, pindah dong supaya dia gak injak kita. Kadang-kadang ada orang tuh, ya aku mengampuni, mau diinjak terus. Ya diam di situ. Malaikat bilang, hei minggir. Nah itu ya. Nah kemudian kenapa kita harus mengampuni? Rugi dong kita. Ya, dia yang salah. Dia yang salah. Terus kalau kita ngampunin, rugi dong. Dia udah keterlaluan sama kita, yang dia perbuat sama kita udah keterlaluan, terus kita ngampun, enak aja dia. Minta maaf aja gak pernah. Iya, rugi kita. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan kebencian, kepahitan, kita yang paling rugi. Gue pernah baca satu quotes bilang begini, menyimpan kebencian, kepahitan ibarat kita minum racun dan berharap orang lain kena dampaknya. Itu bahasa Ibraninya bocengli, bos. Tolong bagian itu direkam ya, tunjukkan bagian itu. bahasa Ibraninya KW dari Mangga 2 ternyata. Tolong zoom bagian itu. Iya kan, kita yang paling rugi kan. Iya. Jadi ibarat kita yang minum racun, orang lain yang kita harapkan untuk dapat dampaknya nggak bisa. Makanya gini, ketika simpan kepahitan, kebencian, buru-buru buang. Kenapa? Karena kita yang paling rugi. Ibarat kita simpan kepahitan, kebencian, orang yang kita benci lagi happy di Bali, lagi sunbathing di Pantai Kuta, lagi denger lagu reggae, lagi kepang rambut, tato temporary. Mau tanya, tato temporary boleh nggak? Boleh, asal tulisannya Daniel tetangga kami. Nah kitanya yang lagi simpan kepahitan, kita yang menderita di kamar sendiri, nangis, tersiksa, mau makan aja rasa tawar. Siapa yang rugi? Kita. Yeah. Jadi yuk buat kamu yang sementara simpan kepahitan, kebencian, lepaskanlah pengampunan karena kau layak untuk hidup dalam kelegaan. Terus apakah pentingnya? Sekali lagi, yang pertama kelegaan, yang kedua ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari sorga bagi setiap kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doa kita sampai pada adalah dosa. Kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan. So, lepaskan pengampunan dan hidup dalam kelegaan. Emang ya ketika kita ketika kita ngerasa dimaafkan,
begitu besar cinta kita juga kepada yang memaafkan. Dan lu gimana sih rasanya kalau misalnya jatuh cinta gitu sama orang gitu, kayak lu pengen mengekspresikannya dengan sesuatu. Dan kadang-kadang ya kita nggak tahu gimana cara mengekspresikannya, ya akhirnya salah satu bentuk ekspresinya adalah dengan melayani. Untuk mengucapkan terima kasih sama orang yang memaafkan kita. Ya. Itu kan kasih karunia ya. Nah, makanya ini juga yang harus disampaikan buat siapapun yang menonton ini ya. Kadang-kadang kasih karunia diresponi dengan cara yang salah. Harusnya kan ketika tadi seperti Brother Daniel bilang bahwa ketika kita dimaafkan, kita menerima kasih karunia, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum, tapi malah terima kebaikan Tuhan. Respon yang benar kan kita mencintai, kita melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Ada banyak orang responnya salah. Ketika menerima kasih karunia, malah hidup seenaknya, malah akhirnya ya udah nggak apa-apa kan gue dikasih, gue mau ngapain aja, gue mau bikin dosa sekalipun nggak apa-apa, Tuhan tetap mengasihi gue. Itu pemahaman yang salah. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius 7 kan ayat 21 sampai 23 bilang bahwa di masa-masa terakhir kalau kita nggak responi kasih karunia dengan perbuatan yang benar, mohon maaf, aku tidak mengenalmu. Jadi pastikan kasih karunia tadi, maafnya Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita, kita responi dengan apa? Dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Gue kalau misalnya gue saat itu pernah ngobrol soal ya ini yang namanya hyper grace gitu ya. Dulu sempat heboh banget gitu. Dimana apa sih artinya hyper grace? Hyper grace itu jadi kalau ada seseorang yang tadi tuh mendapatkan maaf dari Tuhan atau mendapatkan kasih karunia, di mana seharusnya nih orang tidak layak mendapatkan si kasih karunia itu, tapi dia mendapatkannya, yaitu grace. Tapi hyper grace ini sepertinya setelah lu mendapatkan pemaafan itu, ya udah kalau gitu gue clubbing makin kenceng kayak gitu kan, gue berdosa makin parah kan. Setiap kali gue dosa Tuhan bakal lupa dan memaafkan gue kayak gitu kan. Itu si hyper grace. Nah, orang baru bisa merasakan grace ketika kita melihat buah yang dihasilkan dari dia sih. Kalau misalnya dia masih suka ya masih hidup dalam dosa, hidup dalam lumpur, ya berarti dia masih belum merasakan grace tersebut gitu. Menurut gue gitu. I don't know, I feel like that's karena banyak orang yang masih kurang ngerti soal kasih karunia atau grace gitu. It's tough to simplify it. Ada orang yang betul akhirnya dia sebenarnya belum merasakan, atau ada juga yang dia sudah merasakan sebenarnya, tapi karena pemahamannya yang salah, akhirnya responnya jadi salah. Karena responnya jadi salah, itu tadi dia jatuh lagi, dia masuk lagi, dia bawa lagi dirinya. Karena gue pernah nonton satu podcast gitu, ada orang yang dia mengakui dirinya ngaco banget, dan dia dengan sadar lakukan itu bukan karena dia tidak mau, tetapi dia terpaksa dan sebagainya, tapi memang dia dengan sengaja melakukan itu karena dia ngerasa tenang kok, Tuhan mengasihi gue kok, gue mau ngapain aja tetap mengasihi gue, walaupun gue terlalu kotor gimana pun gue tetap dikasihi Tuhan. Yes, Tuhan memang mengasihi kita dalam segala keadaan kita, sekotor apapun kita, tapi Tuhan tidak mau kita di dalam kekotoran kita itu tadi. Makanya gue suka satu kalimat yang bilang begini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan gak mampu bereskan itu di kayu salib. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak menuntut pemberesan atasnya. Karena sekecil apapun dosa, itu bisa jadi celah iblis masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Ketika tadi lu ngomong soal seseorang itu udah merasakan grace, kasih karunia, tapi malah tetap memilih untuk melakukan dosa, gitu kan? Itu sama banget kayak lu ketika lu udah merasakan kasih karunia di saat SMA atau kuliah tadi, sorry gue lupa, yang kayak lu doa aja nangis gitu, dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang cukup dekat gitu, tapi begitu nyampe di Jakarta lu memilih untuk melakukan dosa gitu, dan lu balik lagi memberikan diri lagi kepada Tuhan lagi gitu. Maksud gue kayak it's you know, untuk seseorang yang udah pernah merasakan kasih karunia, kok boleh minta maaf lagi? Ngerti gak sih? Tapi maksudnya at the time itu gimana? Oke, gue pengen sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih waktu gue SMA, gue kuliah S1 itu, gue merasakan kehadiran Tuhan. Ketika gue berdoa, tuh hati tuh tersentuh. Tapi itu tadi, gue belum pernah ada di titik yang sangat rendah sehingga gue bisa merasakan Tuhan dengan begitu
itu luar biasa. Jadi ibarat tanah, gue belum pernah ada dalam kondisi di mana sangat gersang. Gue masih di tanah yang biasa. Jadi ketika diserami air kayak yes ya, basah, sukacita, tenang. Tetapi ketika gue ada di Jakarta itu tadi, gue dalam kondisi yang amat sangat gersang. Jadi ketika kita dikasih air itu tadi, itu nikmatnya luar biasa. Ibarat kita, gue waktu zaman itu tuh minum tuh masih dalam kondisi gue masih kenyang. Tapi sekarang di tahun 2008 itu akhir itu gue sangat haus, sangat kekeringan. Jadi ketika Tuhan datang dengan airnya, akhirnya gue ngerasa akhirnya masuklah lu ke dunia entertainment yang sesungguhnya, menjadi boy band. Itu ceritanya gimana? Karena itu tadi, karena masih susah kan, tapi udah pelayanan. Nah, pengen untuk memberi diri untuk pelayanan, tetapi karena nggak bisa nyanyi kan, pengen sekolah vokal. Namun sekolah vokal nggak punya uang. Satu ketika ada pemilihan boy band, kalau menang itu ikut boy band dapat sekolah vokalnya. Kondisinya adalah gue harus memilih kan, karena memang Tuhan tahu kali itu cita-cita gue dari dulu kan. Nyampe ke Jakarta tahun 2007 pengen jadi entertainer dan lain sebagainya. Dan di posisi itu gue ngerasain apa yang dulu gue kejar ternyata damainya beda.